Kami ucapkan selamat datang dalam acara upacara pelantikan dan serah terima jabatan di lingkungan Universitas Padjadjaran Senin 5 Agustus 2024 bertempat di Executive Lounge Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Jatinangor. Penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Padjadjaran tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Universitas Padjadjaran oleh Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 1526 sampai dengan 1540 garis miring W6 titik RKT garis miring Cap garis miring AK garis miring 2024. Pertama, memberhentikan dengan hormat Saudari Dina Sartika SC MSc PhD dari jabatan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Padjadjaran dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Kurniawan Saifullah SC MPC dari jabatan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Ketiga, mengangkat Saudara Dr. Kurniawan Saifullah SC MPC sebagai Dekan Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran. Keempat, mengangkat Saudari Dina Sartika SC MSc PhD sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kelima, memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Muhammad Fadilah MSc dari jabatan Sekretaris Program Pendidikan Vokasi Universitas Padjadjaran dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. 6. Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Rista Resnawati MP dari jabatan Kepala Kantor Mitra Alumni Universitas Padjadjaran dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. 7. Mengangkat Saudara Dr. Rista Resnawati MP sebagai Wakil Dekan Sekolah
Kedelapan, mengangkat Saudara Dr. Prita Amalia SHMH sebagai Kepala Kantor Kemitraan Alumni Universitas Padjadjaran. Hitung keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal tersebut dalam SK dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Agustus 2024. Tertanda Rektor Universitas Padjadjaran Rina India Stuti. Pengambilan sumpah jabatan oleh Rektor Universitas Padjadjaran diikuti oleh seluruh pejabat yang akan dilantik. Kami silakan kepada ruangan Dewan untuk mendampingi. Sumpah jabatan. Sebelum sumpah ini dilaksanakan, perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang dianut yaitu agama Islam. Sumpah ini di samping diucapkan oleh diri sendiri dan disaksikan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Dan oleh Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah jabatan? Terima kasih. Kini diikuti dengan hikmat apa yang akan saya ucapkan. Demi Allah SWT saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan oleh para pejabat baru dan Rektor Universitas Padjadjaran serta didampingi para saksi. Kami mohon kepada Rektor Universitas Padjadjaran beserta para saksi Profesor Dr. Hinda Nurlinda MH dan Profesor Dr. Andes Yahya Muhammad Yani untuk maju ke depan. Yang pertama, kami silakan kepada Dr. Kurniawan Saifullah STMPC untuk dapat maju dan menandatangani berita acara. Kami silakan untuk kembali ke depan.
Selanjutnya, kami serahkan kepada Ibu Dina Sartika SKMSI PhD untuk dapat maju dan menandatangani berita acara. Berikutnya, kami silakan kepada Dr. Risna Resnawati, MP, untuk dapat maju dan menandatangani berita acara. Selanjutnya, kami silakan kepada Dr. Rita Amalia SHMH untuk maju dan menandatangani berita acara. Kami silakan kepada Rektor Universitas Padjadjaran beserta para saksi untuk kembali ke tempat. Pembacaan naskah pelantikan oleh Rektor Universitas Padjadjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 5 Agustus 2024, saya Rektor Universitas Padjadjaran dengan resmi melantik saudara sebagai Dekan Sekolah Vokasi, Wakil Dekan Sekolah Vokasi, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Kepala Kantor Kemitraan Alumni Universitas Padjadjaran. Pelantikan ini sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 1537, 1538, 1539, 1540 garis miring UMD KKT garis miring KAP garis miring HK garis miring 2024 tanggal 5 Agustus 2024. Semoga Allah SWT memberi tuntunan bimbingan kepada saudara-saudara dan kita sekalian dalam melaksanakan tugas. Amin ya rabbal alamin. Penandatanganan berita acara setelah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru yang akan diwakili oleh pejabat lama. Dina Sartika SKMSI PhD dan pejabat baru Dr. Kurniawan Saifullah SMPC serta Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Rina Indiesuti SMSIP. Untuk itu, kami undang Ibu Dina Sartika SKMSI PhD dan Dr. Kurniawan Saifullah SMPC serta Profesor Dr. Rina Indiesuti SMSIP untuk dapat maju ke depan dan menandatangani berita acara. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru yang akan diwakili oleh pejabat lama Dr. Risna Resnawati MP dan pejabat baru Dr. Rita Amalia SHMH serta Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Rina Indiesuti SMSI. Untuk itu, kami undang Dr. Rina Resnawati MP dan Dr. Rita Amalia SHMH serta Profesor Rina Indiesuti SMSI untuk dapat maju ke depan dan menandatangani berita acara. Kami mohon kepada Dr. Kurniawan Saifullah SMPC untuk dapat maju ke depan.
Selanjutnya, pemasangan tanggung jawab diberikan oleh Rektor Universitas Pajajaran kepada Dekan Sekolah Vokasi. Bisa kepada Kurniawan untuk kembali ke tempat. Arahan Rektor Universitas Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di ruangan ini, kita telah menyaksikan acara serah terima jabatan dan pelantikan. Yang terhormat hadir bersama kita semua para wakil rektor, sebagian besar para dekan, para kepala satuan, para direktur, dan juga ibu hadir. Terima kasih. Juga terima kasih panitia tadi sudah menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, makna pagi hari ini adalah pertama, tentu ini terima kasih sekali atas semua kerjasama kita para wakil rektor, dekan, direktur untuk melahirkan anggota baru yaitu sekolah vokasi di Universitas Pajajaran. Pelahiran ini itu tidak sederhana karena sudah dirintis sejak 2020, bahkan dipercepat kegiatannya itu setelah pandemi COVID-19. Jadi dalam 2022 terjadi akselerasi karena ini adalah cita-cita lama sejak zaman rektor sebelumnya. Saya kan sejak zaman rektor Pak Ganjar Kurnia sudah mengagendakan bahwa penyelenggaraan pendidikan vokasi itu diselenggarakan secara tentu saja hakikat pendidikan vokasi. Jadi untuk itu kepada semua pihak yang terlibat kami aturkan terima kasih, khususnya para dekan yang sudah membesarkan prodi vokasi selama ini, bahkan di ekspedisi abad 1975, program D3, lalu kemudian ditingkatkan menjadi program D4 atau S18, kemudian pada hari ini itu resmi semua prodi vokasi di nomor 4 itu berada dalam naungan sekolah vokasi. Jadi sekolah vokasi terdiri dari berbagai program studi lintas keilmuan. Untuk itu terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Dekan Fakultas MIPA, dan Dekan Fakultas Pertanian. Tentu aku kompleks saya. Dan juga ada satu yang masih terlibat yaitu dari Dekan Fakultas Pertanian, dihentikan sementara itu di kebijakan. Intinya adalah terima kasih sekali lagi upaya kebijakan sekolah vokasi tidak mudah, tapi atas dasar kerjasama yang baik kami sekali lagi mengapresiasi pada seluruh pihak yang terlibat mulai wakil rektor, direktur, dan dekan. Kedua, terima kasih dalam pelatihan ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebenarnya juga bukan melepaskan prodi vokasi, tapi melepaskan wakil dekan. Oleh karenanya pada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis terima kasih dan selamat bekerja pada Pak Kurniawan sebagai komandan dari sekolah vokasi yang pertama. Biasanya yang pertama tidak enak biasanya, tetapi yang pertama itu bisa mengkreasikan berbagai inovasi dan gagasan agar sekolah vokasi kita betul-betul mampu memenuhi prodi vokasi dengan hakikat pendidikan vokasi. Apa itu pendidikan vokasi? Saya lama mengulang bahwa kombinasi praktiknya minimal harusnya sama dengan konsep ataupun pengetahuan praktis, dan pengetahuan praktis ini adalah implementasi atau penerapan dari IPA. Jadi
kurang yaitu lewat sertifikasi, kemudian dan seterusnya mereka mampu tidak hanya cepat bekerja tapi juga menciptakan pekerjaan, dan kemudian pada waktu nanti dari pengalaman bekerja mereka mempunyai serangkaian sertifikasi hingga akhirnya lulusan daripada prodi vokasi di dunia profesional. Kedepan UNPAD tampaknya sudah ada program dari Senat Akademi untuk membuka juga S2 terapan, S3 terapan. Mudah-mudahan sekolah vokasi kita tidak kalah dengan sekolah vokasi di hari-hari. Mereka yang pendidikan dan pendidikan sangat bekerja, tidak mudah tetapi juga akan menjadi mudah kalian mendukung dekan dan wakil dekan di tengah kami semua. Jadi insya Allah lakukan yang terbaik dan tentu saja yang diharapkan oleh ekspektasi para stakeholders, khususnya tentu lulusan sangat sekali berharap banyak atas kemudian soal vokasi, dan seperti juga Bapak ketahui peraturan rektor tentang soal vokasi transformasi soal vokasi namanya itu sudah juga melibatkan para mahasiswa. Jadi khusus dari sekolah vokasi semua pihak terlibat, Senat Akademi, mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, dan ini hasil dari perjalanan kurang lebih 2 tahunan. Jadi sekali lagi selamat bekerja. Lalu kepada tentu saja dekan dan wakil dekan di sekolah vokasi selamat bekerja, ada Bu Risna, terasa pemain lama di lingkungan kantor WF1. Jadi nanti kalau ada hal yang perlu dimintakan dukungan terhadap jalan sekolah vokasi, sekarang Bu Risna bisa komunikasi dengan Pak Wakil Rektor. Satu yang kemudian insya Allah ke depan juga beliau akan menakodai Pak. Insya Allah rektor terpilih berikutnya. Jadi sekarang beliau bersaksi akan membantu sekolah. Lalu juga terima kasih pada Ibu Vina ketika selama ini peranannya sudah luar biasa pada program inovasi. Sekarang tugas Ibu lebih menantang menjadi wakil dekan kedua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon dibantu diberikan karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebetulnya mencatat banyak sekali kegiatannya. Harusnya Pak Kurniawan menjelaskannya ini beliau, tapi karena beliau dipaksa untuk menanggung sekolah vokasi, maka kewajiban Ibu Dina untuk melanjutkan sisa kerjaan. Ada hal menguntungkan karena untuk vokasi dan FEB kedua pejabat bisa saling tukar menukar informasi, tukar menukar gagasan, hingga berakhirnya semuanya adalah pada bersamaan semua dengan berhentinya para dekan pemilihan itu pada awal Januari 2020. Karena sekolah vokasi ini adalah masa transisi. Sekali lagi masa transisi tidak mudah, tetapi menjadi sangat-sangat leluasa karena biasanya pertama adalah sangat terbuka ruang untuk saling sekolah gagasan, kreasi dan terobosan. Silakan lakukan dalam tentu saja koridor peraturan yang berlaku di tingkat universitas. Jadi pada Pak Kurniawan dan Ibu Risna selamat bekerja, ada Ibu Dina juga selamat bekerja, Ibu Prita menggantikan Ibu Risna, maka Ibu Prita punya tugas adalah beliau harus sebenarnya adalah karena menjalin hubungan dengan alumni selama ini sudah dilakukan di Fakultas Hukum. Juga terima kasih pada dekan Fakultas Hukum sudah meminjamkan Ibu Prita, dan target pertama Ibu Prita adalah bagaimana para alumni di luar negeri mampu membukukan endowment fund. Jadi itu yang akan dilakukan. Kita akan masuk pada terobosan di akhir masa jabatan saya ingin membuktikan bahwa alumni di luar negeri juga bisa membantu UNPAD, khususnya dalam bentuk endowment fund yang hasil investasinya adalah untuk beasiswa mahasiswa UNPAD. Mungkin itu target Ibu Prita. Saya rasa terima kasih, dan target lain adalah mengikuti arahan daripada Pak Wakil. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan setelah itu terima kasih Ibu sudah mengizinkan Pak Kurniawan saja untuk Bapak melakukan berbagai hal. Mungkin waktunya jadi lebih banyak untuk percuma di UNPAD. Tapi saya rasa itu juga sesama dosen karena paham cita-cita kita adalah membangun bangsa Indonesia yang lebih cerdas, makmur, dan sentosa itu adalah. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Mari tetap kita bekerja tim
yang baik, hingga akhirnya kita akan melihat bahwa vokasi Unpad tidak kalah keunggulannya dibandingkan PTN-BH lain. Itu targetnya, jadi dalam masa transisi, tapi targetnya luar biasa tinggi, tidak kalah keunggulannya dengan sekolah vokasi di PTN-BH lain. Demikian saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyikan himne Universitas Padjadjaran. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Husni Akhir. Sama-sama membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya segala aktivitas yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan mendapatkan barokah, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merupakan amal kebajikan bagi kita semua di hadapannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah